Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada di dalam orang itu. Tunggu, ini siapa yang dimaksud dengan sebutan dunia? Apakah yang dimaksud dengan dunia adalah orang-orang yang ada dalam dunia? Atau benda-benda yang ada dalam dunia? Atau hal yang lain ya? Oh, maksudnya adalah prinsip-prinsip yang berasal dari dunia. Prinsip seperti apa? Yang pasti kita ketahui bahwa prinsip yang bertentangan dengan kebenarannya Bapa. Dari mana kita tahu? Karena prinsip dunia dengan prinsip dari kehendak Bapa itu berbeda. Karena prinsip dunia tidak punya kasih Bapa. Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Oh, kita jadi tahu nih bahwa ternyata prinsip-prinsip dunia itu adalah prinsip-prinsip yang membawa kita untuk mengutamakan keinginan daging, mengutamakan keinginan mata kita, mengutamakan keangkuhan hidup kita. Kalau kita bicara tentang keinginan daging dan keinginan mata, kita tahu ya, nggak ada yang namanya kepuasan sejati. Kita selalu merasa ingin, tapi ketika udah mendapatkan, masih belum puas juga. Jadi ada ketidakpuasan dalam diri manusia, dalam daging manusia maupun dalam mata manusia. Kita selalu pengen mendapatkan sesuatu yang memuaskan kita, yang permanen tapi juga progresif. Tapi kalau kita mau berfokus kepada keinginan daging dan keinginan mata kita, pertanyaannya adalah kita mau jadi apa? Karena kita nggak pernah puas. Bukankah justru itu akhirnya merusak diri kita, merusak hidup kita? Yang akhirnya kita kalau membiarkan diri kita terus-terusan hanya berfokus pada keinginan daging dan keinginan mata, tujuannya kemana sih? Keangkuhan hidup kita kan? Karena kalau bicara tentang kesombongan, yang orang-orang lupakan adalah kesombongan itu tidak datang dengan tiba-tiba. Kesombongan itu tidak masuk dengan tiba-tiba, tetapi dia masuk perlahan dalam diri kita dan seperti tidak ada yang berubah, seperti tidak ada yang aneh, seperti tidak ada yang kontras ya. Tapi lama-kelamaan itu seperti mengambil alih hidup kita dengan cara yang begitu halus. Coba kita lihat, ada nggak sih hal yang baik yang kita bisa lihat dari orang yang sombong? Nggak ada. Selain mungkin tidak pernah menyerah gitu ya. Tapi kalau kita lihat, seorang yang angkuh itu akhirnya dia mempermalukan dirinya sendiri. Dia justru membuat orang-orang mencemooh dirinya. Bener kan? Jadi, baik itu keangkuhan hidup, keinginan mata, keinginan daging kita, sama sekali datangnya bukan dari Bapa. Itu semua datangnya dari dunia. Yang kita tahu bahwa dunia ini sekarang sedang dikuasai oleh si jahat. Iya, aku percaya bahwa dunia ini milik Allah. Tapi saat ini, dunia kita sedang dikuasai oleh si jahat. Itu sebabnya nggak heran kalau apa yang kita lihat, apa yang kita dengar lewat media, lewat lingkungan sekitar, lewat setiap hal-hal yang menjadi hal-hal yang normal terjadi di sekitar kita, sebenarnya itu kan berfokus kepada 3 keinginan ini kan. Dan tahu nggak bahwa ternyata hal ini masih sama kok terjadi ketika manusia pertama dicobai.
dari buah yang menarik hati, dari buah yang kelihatannya lezat, diharapkan bisa memuaskan keinginannya, keinginan matanya, keinginan dagingnya. Dan sebenarnya manusia pertama dicobai dengan membuat seolah-olah hidupnya bisa mandiri jauh dari Allah kan. Jadi prinsip dunia dengan prinsip surgawi beda sekali, beda sekali. Tetapi firman Tuhan hari ini juga bicara, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi ada kontras yang kita lihat. Orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. Meskipun masa hidup di bumi ini selesai, tapi dia akan punya hidup yang kekal. Beda dengan dunia ini yang nantinya akan lenyap berapa ratus tahun lagi sih? Atau mungkin hitungan berapa puluh tahun lagi sih bumi ini ada, dunia ini ada. Kan semua yang ada dalam dunia ini itu ada limitasi waktu dan fungsinya ya. Kita perlu ingat itu. Jadi kita perlu ingat siapa sih kita dan apa sih yang kita lakukan selama kita hidup di bumi. Kita adalah anak-anak Allah. Yang berarti nggak akan selamanya kita hidup di bumi ini. Kita nggak boleh membiarkan diri kita bergantung dengan dunia ini juga. Kita hanya bisa bergantung kepada Allah. Dan hati-hati untuk kita jangan serupa dengan prinsip-prinsip dunia yang jelas banget bertentangan dengan kehendak Bapa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Firman-Mu ada mengingatkan kami bahwa kami bukanlah warga dunia ini, tapi kami adalah warga kerajaan sorga. Berarti kami punya sebuah identitas dan sebuah tugas selama kami hidup di bumi ini. Karena kami tahu kami gak akan tinggal selama di bumi, ajar kami untuk fokus, ajar kami untuk bergantung hanya kepada Bapa, bukan kepada yang lain. Ajar kami untuk kami mau bertekad melakukan yang benar. Karena kami tahu bahwa dunia ini punya keinginan, punya prinsip, punya hasrat yang berbeda banget dengan kehendak Bapa di surga. Jadi Tuhan ajar kami untuk kami tidak kalah dengan prinsip dunia. Jangan biarkan kami terjebak untuk nyaman dan mengikuti prinsip-prinsip dunia yang kami tahu itu hanya memimpin kami untuk kami berfokus kepada keinginan diri sendiri. Sedangkan kami tahu bahwa keinginan diri kami jika tanpa keberadaan perintah Allah, kami bisa hancur Tuhan. Jadi tolong tuntun kami, berikan kami hikmat dan pengertian. Untuk kami bisa mengerti firman ini, kami renungkan dan kami lakukan. Terima kasih banyak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.